Kehidupan ini tiada lain Allah ciptakan juga sebagai ujian. Dunia beserta isinya. Banyak dari hamba-hambanya, banyak dari makhluk-makhluknya yang terjerembab masuk ke dalam jurang keputusasaan dikarenakan ujian. Tentunya agar kita selamat, ada 4 hal yang harus kita lakukan. Yang ini juga senantiasa diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Lalu apa saja 4 hal sebagai perisai, sebagai senjata utama untuk menghadapi ujian dan cobaan? Insya Allah kita akan bahas pada episode kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberkahi umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai satu hal yang semua tidak mungkin bisa menghindarinya. Seberapapun kuatnya kita, seberapapun kayanya kita, bahkan seberapapun teguhnya agama yang kita anut, tidak akan terlepas dari satu hal ini. Mungkin dari sebagian orang datangnya tidak diinginkan, perginya pun tak tahu kapan, tanpa membedakan suku, keturunan, warna kulit dan lain sebagainya. Semua akan merasakan hal ini, yakni ujian berupa kesulitan. Tentunya ini adalah bagian daripada kehidupan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah susun dan rencanakan. Mungkin kita pernah mengalami kondisi yang sangat sulit, baik sulit dalam perekonomian, sulit dalam masalah jodoh, rezeki, atau sulit dalam mendapatkan pekerjaan, dan juga sulit dalam membina rumah tangga serta kejiwaan. Kebanyakan yang muncul di pikiran kita tentunya ada rasa kecewa, ada rasa mengeluh, dan juga senantiasa bahkan diantaranya ada yang berputus asa. Seolah-olah ujian yang diberikan kepada kita ini ujian yang sangat teramat berat. Seolah-olah kesulitan ini hanya terjadi pada kita, sehingga kita mempunyai pemikiran bahwasannya Allah tidaklah adil kepada kita. Dan tentunya ini merupakan pemikiran yang harus kita usir, harus kita luluh lantahkan, harus tidak ada di dalam pikiran kita. Setelah rasa kecewa dan mengeluh datang kepada kita, lalu pikiran kita akan disibukkan dengan membanding-bandingkan kita terhadap orang lain yang seharusnya lebih pantas mendapatkan ujian kesulitan ini, karena mungkin kelakuannya, akhlak buruknya itu lebih daripada kita. Mungkin juga kita menganggap perbuatannya yang lebih tercela daripada kita itu lebih layak dibandingkan kita mendapatkan ujian yang hari ini kita derita. Akan tetapi kenapa ujian kesulitan ini malah datang kepada kita, sedangkan orang lain seharusnya pantas menerima ujian kesulitan ini, malah terlihat hidupnya cukup enak. Apabila kita sedang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindarilah untuk sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Akan tetapi mulailah bertanya kepada diri kita, kenapa ujian ini diberikan oleh Allah kepada kita? Hikmah apa yang akan kita dapatkan ketika kita mampu menyelesaikan ujian ini? Kedua pertanyaan tersebut senantiasa akan mengubah mindset, persepsi atau cara pandang kita terhadap ujian ini. Bahkan ujian merupakan identitas bagi setiap muslim. Setiap muslim pasti akan ada ujiannya, dan setiap muslim akan ada celahnya. Sehingga ada yang mungkin kuat dalam ekonomi, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji lewat keturunan. Ada yang kuat kepada keturunan, akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji dengan ekonomi. Ada yang mungkin kuat secara ekonomi, Allah uji dengan kesehatan.
seluruhnya dinamika kehidupan ini menjadi suatu ujian yang nyata bagi setiap muslim. Maka tentunya cara pandang merupakan sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan solusi untuk memudahkan kita dalam mengurai kesulitan dan permasalahan yang sedang menimpa kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kesulitan kepada kita, ada dua hal yang akan kita dapat, yakni bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sayang kepada kita, masih memiliki sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melekat di dalam zatnya. Dan bukti bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita untuk menduduki derajat yang lebih tinggi di sisinya, sehingga ketika kedudukan kita lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan dimudahkan dalam segala urusan di dunia maupun di akhirat kelak. Apabila kita belum cukup paham untuk menghadapi ujian kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya ada 4 hal yang harus kita lakukan, yang dengannya kita bisa menghadapi ujian yang Allah berikan secara tuntas dan paripurna. Lalu apa saja 4 hal tersebut? Yang pertama, tentunya adalah kekuatan sabar. Tetap bersabar dan berdoa, sekaligus tetap berikhtiar atau berusaha. Seperti yang kita katakan di awal, saat kita mendapatkan ujian kesulitan, itu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Untuk itu, supaya kita bisa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah yang harus kita tempuh adalah bersabar, memperbanyak istighfar, berdoa supaya ditunjukkan jalan yang baik untuk melewati ujian kesulitan yang kita hadapi. Lalu kita wujudkan secara nyata dengan cara berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Apabila kita aktif memperbanyak berdoa, bersabar dan berusaha, insya Allah kita akan ditunjukkan jalan kemudahan untuk melewati segala kesulitan. Dan apabila kita sudah mampu melewati ujian kesulitan itu, artinya kita akan jauh lebih terpandang di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali yang mencari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi belum tentu orang tersebut bisa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berikan gambaran yang mungkin bisa membuka pikiran dari kita semuanya. Dulu waktu kita masih sekolah, tentu kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian dari seorang guru pengajar. Dan untuk mendapatkan perhatian dari guru yang kita inginkan, yang kita harus mampu adalah menyelesaikan tugas dan juga aktif dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kita. Apabila kita menyelesaikan tugas dan selalu aktif menjawab pertanyaan, barulah kita akan mendapatkan perhatian dari seorang guru tersebut, sehingga kita akan lebih terpandang di mata banyak teman dan juga lebih terpandang di kalangan guru dan pengajar, yang artinya derajat kita di mata guru pengajar akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain. Ini hanya sekedar contoh untuk membuka pikiran dari kita semuanya, supaya ketika ujian kesulitan sedang menghampiri kita, tidak hanya kecewa dan mengeluh saja, akan tetapi ada usaha yang harus kita lakukan. Kecewa dan mengeluhnya itu bisa sampai terlupa karena kita fokus kepada usaha yang maksimal untuk bisa menghadapi ujian yang ada di depan kita. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang bersabar, bersama dengan orang-orang yang selalu berusaha. Ketika kita mendapatkan ujian dalam ekonomi, maka kita akan terus berusaha untuk bagaimana supaya ekonomi kita bisa stabil, bisa mencari dengan halal, prosesnya juga dengan baik, tidak sampai menjerumus kepada yang haram. Dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat kita sebagai hamba yang ulet, sebagai hamba yang rajin, sebagai hamba yang beramal soleh. Maka insya Allah dengan hal yang pertama ini kita bisa lolos, kita bisa masuk ke dalam derajat yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, tetaplah untuk tersenyum.
Banyak yang kita temui ketika ujian kesulitan datang menimpa kepada seseorang. Yang terjadi adalah tubuhnya tidak terurus, badannya terlihat lemas, raut mukanya kusut, lesu, banyak mengeluh, merasa tidak ada teman yang mau mengerti dan lain sebagainya. Emosinya jadi tidak stabil. Padahal hal-hal tersebutlah yang akan membuat pikiran kita menjadi terkotori, sehingga pikiran kita akan dipenuhi dengan pikiran yang kurang baik atau negatif. Dan justru kesulitan malah terlihat semakin sulit dan ujian terasa semakin berat. Ketika pikiran sudah negatif, maka hal-hal yang negatif pun akan menghampiri kita. Dan itu biasa disebut dalam dunia psikologi adalah law of attraction. Untuk itu, ketika ujian kesulitan datang kepada kita, tetaplah tersenyum. Karena senyum adalah bagian daripada tanda iman. Karena senyum adalah bukti daripada tanda ketulusan seseorang. Dan bersikap seperti tidak ada kesulitan yang sedang menimpa. Lalu bersyukurlah masih diberikan ujian kesulitan. Karena dengan diberikannya kesulitan, pemikiran kita akan menjadi lebih dewasa, lebih bijak, lebih matang, dan makin bertambah pengalaman untuk memecahkan suatu masalah. Apabila ada kesulitan yang sama yang sedang terjadi pada kerabat kita yang lain, insya Allah kita akan bisa lebih mudah membantu untuk memecah masalah, mengurai masalah tersebut. Tersenyum di saat kita tertimpa kesulitan adalah gambaran daripada orang beriman. Insya Allah kesulitan tersebut akan terasa ringan dan kita jauh lebih mudah untuk mendapatkan jalan keluar yang baik, sehingga penyakit yang disebabkan karena pikiran pun akan jauh dari tubuh kita. Dengan tersenyum, orang-orang di sekitar kita akan lebih mudah mengerti terhadap kondisi yang kita alami. Dengan tersenyum, orang-orang di sekitar kita insya Allah pun akan membantu kesulitan-kesulitan yang ada di dalam diri kita. Dengan tersenyum, ketegaran, ketangguhan, keteguhan seorang hamba akan terlihat, dan disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan penolong-penolongnya, baik dari golongan manusia maupun dari golongan malaikat. Masya Allah. Dan yang ketiga, tetaplah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan prasangka dari hambanya. Begitulah kiranya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, apabila ujian kesulitan sedang menimpa kita, hindari rasa kecewa, hindari rasa mengeluh, atau bahkan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil. Karena rasa yang kita munculkan dalam pikiran maupun lisan, itulah rasa sesungguhnya yang akan kita alami. Karena prasangka dari kita sendiri adalah menjadi kalimat itu sendiri, adalah menjadi kenyataan itu sendiri. Sehingga sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika kita sedang diberikan ujian kesulitan, kita ungkap rahasianya di sini. Rahasianya adalah ketika kita diberikan ujian kesulitan, lalu kita mengeluh, kecewa, merasa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak adil kepada kita, maka itulah yang nantinya akan terjadi dan terus menimpa kepada diri kita. Kekecewaan kita akan terus mendapatkan keluhan dari diri kita, dan kita akan terus merasa tidak mendapatkan keadilan. Kenapa? Karena hal itulah, pemikiran-pemikiran itulah yang sebenarnya membuat diri kita mengeluh, membuat diri kita sulit terlepas daripada ujian demi ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berprasangka baik merupakan suatu hal ikhtiar untuk kita bisa menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berprasangka baik, maka tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan pembalasan yang sempurna, pembalasan yang tentunya lebih luar biasa dibandingkan ujian yang hari ini kita hadapi. Misalkan seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha,
bahwa ketika rumahnya senantiasa dipakai majelis taklim, dipakai rapat-rapat penting oleh Rasulullah dan sahabatnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membangun istana yang luasnya seluas langit dan bumi untuk seorang Siti Khadijah yang dulu rumahnya pernah penuh sesak dikarenakan banyak orang berdiskusi, banyak orang berdatangan untuk berkonsultasi kepada Rasulullah. Maka luar biasa, di balik kesulitan pasti akan ada nantinya kemudahan. Kemudian yang keempat, ini berkaitan dengan yang ketiga, bahwa di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Kalau kita mengibaratkan tak ada satu rumah pun yang tanpa pintu, itu artinya tidak ada satu masalah pun yang tanpa ada solusinya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka jalan keluar seluas-luasnya bagi hambanya yang sedang diberikan ujian kesulitan. Akan tetapi justru malah kita sendirilah yang kadang menutup pintu itu dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih mudah untuk berprasangka buruk kepada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan hal tersebut kita terjebak dalam ruangan yang di dalamnya penuh dengan kesulitan dan akan semakin sulit untuk bisa keluar dari kesulitan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apabila ujian kesulitan datang kepada kita, bukalah pintu dari berbagai arah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mungkin di antara pintu tersebut ada satu pintu yang menunjukkan jalan keluar dari segala kesulitan. Itu artinya kita diminta untuk membuka diri dan mampu menerima saran dari orang lain. Apabila kita sedang mengalami kesulitan, siapa tahu dari beberapa saran orang tersebut ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada salah seorang yang ditunjuk Allah untuk melepas diri kita dari kesulitan yang menimpa diri kita. Dan insya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya kepada orang-orang yang selalu dekat dengan Quran, yang selalu dekat dengan masjid, yang selalu dekat dengan amal, dengan orang-orang soleh. Maka pintalah, konsultasilah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang senantiasa membacakan ayat-ayat kepada kita. Maka berkonsultasilah di sana. Insya Allah selalu ada jalan keluar bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Dan tentunya di dalam surat Al-Insyirah ayat 5 sampai kepada 6, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menegaskan sampai 2 kali, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya setiap kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Sengaja dalam ayat ini dipertegas supaya kita tidak perlu ragu akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika ujian kesulitan datang kepada kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan akan ada kemudahan sesudah tertimpa kesulitan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 hal ketika kita sedang diuji, apa yang harus kita lakukan. 4 hal tersebut yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai didahulukan adalah mengeluhnya, yang didahulukan adalah berprasangka buruknya. Tetap yang harus kita dahulukan adalah 4 hal ini yang menjadi fondasi daripada kita menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Semoga ujian kesulitan ini bisa kita lalui dengan sikap sabar, bisa kita lalui dengan sikap berprasangka baik, dan kita bisa lalui dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saudaraku yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dengan ini kita bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari kata putus asa, jauh dari kata menyerah. Insya Allah sepanjang jiwa kita masih ada, sepanjang darah kita masih mengalir, detak jantung kita masih berdetak, insya Allah kewajiban untuk berikhtiar, kewajiban untuk selalu keluar daripada masalah itu masih ada, dan senantiasa setiap ada masalah pasti akan ada solusinya. Wal afu minkum